Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Liza Mahendra, NIM 2020 A1H078. Saya dari kelas 2C. Nama dosen pengampu Jadi Mutakin MPD. Baca hasil makalah saya bab kedua, pembahasan 1.1 Rules of Law. Rule of Law adalah istilah asing yang sering digunakan di kalangan masyarakat kita. Istilah ini cukup populer dan bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatukan sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum, atau pelindungan HAM. Karena itu, istilah rule of law tidak hanya dikenal di kalangan hukum saja, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Ada yang memberikan pengertian rule of law itu sebagai kekuasaan hukum, supremasi hukum sebagai lawan dari kekuasaan program atau golongan Subti 1983 yang 97. Menurut Firdiman, sebagaimana dikutip oleh Suryati Hartono pada tahun 1982, kata rule of law dapat dipakai dalam dua arti formal, formal sensi, dan arti dua, prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki erat kaitannya dengan penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum. The way of form of the rule of law adalah pelanggaran pemerintah, terutama dalam pengakuan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Prinsip-prinsip rule of law adalah sebagai berikut. Prinsip of law dalam aturan hukum. Yang pertama, supremasi hukum untuk undang-undang yang dibuat untuk mengatur tindakan pemerintah dan orang-orang untuk bekerja dengan baik. Dan yang kedua, prinsip kesetaraan di depan hukum. Ini menyeratkan bahwa semua orang setara di manfaat hukum. Hukum tidak menghormati orang. Dan yang ketiga, prinsip hak individu. Hukum dibuat di suatu negara untuk melindungi kepentingan warga negara. Dan yang keempat, akuntabilitas. Pemerintah setiap aktor swasta bertanggung jawab di bawah hukum. Hanya hukum. Hukumnya jelas, dipublikasikan, stabil dan adil, diterapkan secara merata dan melindungi hak-hak dasar. Dan yang keenam, pemerintah terbuka. Proses di mana undang-undang yang di mana berlaku diatur dan ditegakkan dapat diakses, adil dan efisien seperti ciri-ciri hukum adat. Dan sekarang 2.3. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999, Pasal 2 tentang asas-asas alasan yang menyatakan negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal rights, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih. Dan yang kedua, hak asasi politik, political rights. Ketiga, hak asasi hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Dan yang kelima, hak asasi peradilan. Selama seseorang berhak menghadapi pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya. Mungkin itu saja video hasil makalah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 2.5 tujuan HAM.
Tujuan hak asasi manusia adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Tujuan hak asasi manusia yang lain adalah sebagai alat untuk melindungi manusia dari kekerasan dan kewenang-wenangan. Selanjutnya 2.6 manfaat hak asasi manusia. Adapun manfaat hak asasi manusia yaitu yang pertama menjaga hak setiap manusia, kedua saling menghargai antar sesama manusia, ketiga memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, keempat memberikan perlindungan kepada sesama manusia jika seseorang tersebut menerima perlakuan kasar, dan yang terakhir menjaga privasi setiap manusia.